Dan pemirsa, berbicara mengenai pesta demokrasi ya, ada selalu sisi gelapnya. Karena memang walaupun hasil quick count-nya belum secara full di-announce gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat kan sudah ada beberapa nama, terutama caleg yang sepertinya mendapatkan possibility untuk mendapatkan posisi. Nah, bagi caleg-caleg yang mendapatkan suara yang tidak baik, ternyata sudah sangat berpengaruh kepada kondisi mentalnya. Bahkan ini ada beberapa rumah sakit kejiwaan yang memang sudah siap untuk menampung caleg yang memang mengalami depresi atau masalah kejiwaan setelah kemarin pemilu. Jadi emang mereka bikin paket khusus caleg lah gitu Bu ya. Jadi memang untuk hal psikologinya juga akan dibantu gitu ya. Bagaimana mungkin meraih mimpi yang tak sampai atau mungkin ada yang sudah mengeluarkan duit banyak tetapi tidak balik modal. Nah itu yang mungkin mereka akan diterapi di area sana gitu Bu ya. Kira-kira seperti apa? Ini dia untuk Anda. Here we go. Usai pemilu bukan hanya kantong yang terganggu. Kisah para caleg yang alami gangguan jiwa, entah itu stres atau depresi berat karena memperoleh suara tak seberapa, terus berulang di setiap pesta demokrasi dilangsungkan. Pun begitu dengan pemilu 2024 ini, di mana banyak cerita bertebaran di kanal maya terkait aksi-aksi di luar nalar para caleg gagal. Bagi yang menang, mereka siap berpesta dengan penuh riang. Tapi yang kalah, tak jarang harus memulihkan kondisi mental di rumah sakit jiwa. Dan Rumah Sakit Jiwa Islam Klender di Duren Sawit adalah salah satu tempat yang siap menampung caleg depresi. Berbagai kelas ditawarkan, termasuk kelas VIP dengan fasilitas lengkap dan menghadirkan kenyamanan. Ya baik, ini adalah ruang yang kita sediakan, ruang VIP di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender yang bisa untuk untuk caleg-caleg beristirahat. Kemudian karena memang mungkin karena beliau kemarin ada kesetresan terhadap dengan apa yang terjadi, sehingga mungkin bisa istirahat di rumah. Dalam ruangan ini dilengkapi biasa ada kamar mandi, ada toilet yang bisa dipergunakan. Ini. Terus kita move lagi ke sebelah sini. Ada ruang yang bisa untuk santai, mungkin kalau ada keluarga ataupun ada beliau ingin istirahat, menonton televisi. Kemudian itu juga dilengkapi dengan lemari pendingin ya, sehingga mungkin kalau ada hal yang bisa beliau lakukan di sini. Jadi setidaknya nyaman, setidaknya homey seperti ketika mungkin beliau berada di rumah, meskipun dalam rangka pengobatan. Ada kelas VIP, ada pula kelas 1 hingga kelas 3. Tergantung mana yang ingin ditempati para caleg yang ingin memulihkan kondisi mental mereka di rumah sakit satu ini. Meski dari sisi kamar, RSC tak ubahnya seperti kamar-kamar di rumah sakit lainnya. Tapi dari segi perawatan, hadir banyak perbedaan. Bukan hanya konsultasi dan diberi obat-obatan. Pasien di RSC ini juga dibekali dengan berbagai terapi. Ada Mbak, jadi mungkin perbedaan antara kegiatan di rumah sakit umum dengan rumah sakit jiwa ini adalah terkait dengan karena rumah sakit jiwa kan biasanya fisiknya sehat ya. Jadi kami ada beberapa kegiatan seperti terapi aktivitas kelompok, kemudian ada terapi musik, kemudian ada terapi spiritual ya, yang menjadi salah satu unggulan di rumah sakit kami adalah terapi spiritual. Mereka kita ajarkan kembali ya, mengingat nama Allah, misalnya bagi yang muslim kita ajak ngaji, kita ajak zikir bersama, sholat berjamaah bersama. Tidak hanya di Jakarta, di berbagai wilayah lainnya ada sejumlah RSJ yang siap menampung caleg stres dan depresi berat. Dan kisah tentang para caleg gagal melaju dalam pemilu acap kali mengalirkan cerita. Ya kan emang udah disiapkan katanya kan untuk caleg-caleg stres. Kemarin juga aku lihat di TikTok banyak yang teriak-teriak dan langsung aku alhamdulillah ya Allah gue gak stres. Banyak yang utang-utang juga Mas. Ya sumpah, temenku ini ada orang yang suka minjemin uang. Terus dia minjemin uang ke caleg-caleg itu 3 miliar dan digadekan sertifikat loh. Jadi ya wajar aja, dia kan gambling gitu. Ini kan semua gambling, dia keluar habis bagi-bagi dan segala macam, pengeluaran. Terus tiba-tiba sekarang emang iming-iming orang tuh manis-manis banget. Makanya tadi aku bilang, oh begini ya, kita tuh benar-benar gak boleh percaya. Menjelang pemilu, beraneka cara para caleg menggait suara dan hati rakyat. Ada yang menawarkan visi dan misi, ada pula yang menggelontorkan uang dan memberi bantuan. Bukan berbekal keikhlasan, melainkan dengan harapan agar bisa menang. Tapi ketika bantuan terlanjur diberikan, tapi kalah dalam perhitungan, maka ada saja tingkah mereka yang membuat kita geleng-geleng kepala.
Aksi salah satu caleg di Banyuwangi menarik kembali bantuan paving yang sudah diberikan ke warga adalah salah satunya. Lo nih tenan nih dicupuk nih, kilo nih. Tiba kalah nih, gak sesuai karo lek dundum. Ada yang menarik bantuan, ada pula yang meradang dan meminta uang dikembalikan. Pakai jurus serangan fajar, berharap agar masyarakat tergiur untuk mencoblos mereka. Sejumlah caleg nyatanya tetap kalah suara. Tak terima, caleg hingga tim ses meluapkan amarah meminta uang mereka dikembalikan. Kita tanyakan dulu, jadi kakak dulu, kakak ini kakak coblos sementara kita terus perlihatan. Berarti orang kakak gak kucing. Sekarang yang aku bilang, sekarang uang kakak kembali. Padahal kakak bilang kakak sama ini, aku gak percaya. Gak percaya, caleg kami di sana sekarang loh. Gini kakak, kalau udah aku kasih uang, ngapain lagi diterima dari sini? Uang sama apa kan? Mengajar manusia karena uang. Ya kalau menurut aku tuh itu adalah salah satu teguran dari Tuhan juga ya, bahwa kalau misalkan emang pengen terpilih berarti nggak ada tuh money politics seperti itu tuh, karena itu kan suap menyuap kan ya. Jadi ya it is what it is gitu, maksudnya kamu berani keluarin duit untuk membayar suara orang, sesuatu yang tidak bisa kamu pegang, ya udah kayak gitu. Memang kalau gitu berarti mungkin motivasi awalnya itu sudah salah, Bu. Ya nggak sih? Motivasi awalnya itu adalah mungkin pengen jabatan, habis itu berkuasa, bisa mungkin melakukan apa yang dia mau. Tapi kalau motivasi adalah untuk melayani rakyat itu ya dengan cara yang jujur, saya percaya kalaupun mungkin kalah masih bisa coba lagi di kemudian hari. Nggak apa-apa, legowo saja. Dan memang kalau berbicara mengenai caleg juga, strategi dari Bang Komeng ini kan dar-der-dor banget ya pemirsa ya. Ya, dengan Bu, ya. minimum sekali effortnya, tapi ternyata dengan strategi yang tepat mendapatkan suara yang cukup banyak, bahkan bisa dikatakan cukup signifikan. Jadi mungkin itu juga serba-serbi bagaimana dunia pemilu ini, tapi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bahan pembelajaran buat kita. Kalau ketika kita berusaha atau misalnya sudah berani untuk mencalonkan diri, sudah harus sangat amat siap dengan segala resikonya.